Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pagi ini kita bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran berikut ini bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami selalu rindu untuk mendekat kepadamu selama ini, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang tidak perlu kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan setiap pagi kami bisa berdoa bersama-sama dan belajar merenungkan kebenaran bersama-sama. Pagi ini biarlah Tuhan sendiri yang bicara kepada kami melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan,
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab kita ya itu selalu mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Coba kita baca Matius 26 ayat 41 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, di zamannya Tuhan Yesus, itu kehadiran Tuhan saja, kita masih harus berjaga-jaga. Apalagi sekarang Tuhan sudah naik ke surga, kita ditemani Roh Kudus, bukan berarti kita bisa bersantai-santai. Kita harus tetap berjaga-jaga. Ya. Setiap pagi adalah anugerah yang baru, waktu yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Namun hari-hari yang kita jalani pasti ada tantangan, godaan, pencobaan, ya semuanya tidak mudah tentunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika itu menasihati murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga. Ya, demikian juga kita, saudara. Kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sebab meskipun roh kita ini taat, tapi daging kita lemah, gampang tergoda. Ya, yang dimaksud dengan daging ini adalah dalam konteks ini adalah nafsu kedagingan, natur dosa. Ya, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Di Alkitab itu makanya banyak sekali nasihat untuk berjaga-jaga. Kenapa? Ya yang pertama karena musuh kita selalu mengintai. Ya, di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Artinya iblis itu bahaya, jangan dianggap enteng. Iblis itu tidak pernah berhenti berusaha menjatuhkan orang percaya. Kalau kita lengah sebentar saja bisa jatuh, saudara. Dan iblis bekerja 24 kali 7. Setiap saat. Kalau manusia masih tidur, iblis tidak tidur. Ya, itu artinya betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Dunia ini penuh tipu daya. Ya, dunia ini menawarkan banyak hal yang tampaknya menyenangkan, disukai manusia, tetapi sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati ya saudara ya. Jadi jangan sampai kita itu terpengaruh dengan daya tarik dunia. Tanpa sikap berjaga-jaga, seseorang akan lengah lalu ikut tertarik kepada dunia ini. Ya. Kenapa kita harus berjaga-jaga juga? Karena Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena harinya sudah dekat. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Atau kapan kehidupan kita ini berakhir. Oleh karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Alangkah cerobohnya kalau seseorang merasa umurku masih panjang. Tuhan masih lama datang. Hati-hati ya saudara ya. Kita semua tidak tahu kapan kita menutup mata. Bisa saja setiap saat. Ya, dengan cara bagaimanapun. Lalu kalau ditanya bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Yang pertama, kita harus berdoa dengan tekun. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Doa tidak harus jam 5 pagi, jam 6, jam berapapun, tapi kita harus punya hubungan sama Tuhan. Dan bukan jam itu saja. Setiap saat kita harus selalu menghayati, selalu dalam hubungan dengan Tuhan. Sebab doa tidak hanya melipat tangan dan memejamkan mata. Sebenarnya doa setiap saat ketika kita berdialog dengan Tuhan. Ya. Makanya doa pagi ini sangat penting. Setiap pagi
Saudara ikuti. Kalau nggak bisa jam 5 ya jam 6 kan bisa diulang ini. Ada orang yang beritahukan saya, Pak, saya jam 6 ikutnya. Ya boleh, siaran ulangan kan nggak apa-apa. Yang di Amerika saat di sini jam 5, di sana jam 5 sore, saudara. Boleh ikut nggak Pak? Ya boleh. Tuhan tidak mengenal waktu sebenarnya. Manusia aja yang tahu ini pagi, padahal di Amerika sore. Atau berbeda di belahan bumi yang lain, ya kan? Tapi intinya kita harus selalu dekat Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini penting. Kita harus bisa mengucap syukur. Di tengah-tengah dunia yang semakin hedon ini, kita harus selalu bisa mengucap syukur. Ya. Nah, makanya selain itu kita harus merenungkan firman Tuhan setiap saat. Dan tentu saja melakukannya. Kalau cuma mengerti, itu teori. Tapi kalau sudah melakukannya, itu penghayatan. Ya. Jadi berjaga-jaga itu tidak gampang dan tidak otomatis. Harus kita merenungkan firman Tuhan, belajar yang benar. Yang ketiga, kita harus jaga hati, saudara. Jaga hati kita. Jaga hati dan pikiran. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya seseorang yang hatinya kotor akan terlihat dari cara pandangnya, dari cara bicaranya. Orang yang hatinya bersih kelihatan dari apa yang dibicarakannya, bagaimana ia memandang lawan jenis dan sebagainya. Terlihat semuanya. Karena dari hatilah terpancar kehidupan, kata Amsal. Ya. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan mempengaruhi cara hidup kita. Maka dari itu hindari hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang mengotori pikiran dan hati kita. Seperti pergaulan yang buruk, hiburan yang salah, pemikiran yang negatif, dan sebagainya. Begitu ya saudara ya. Jadi hati-hati menjaga hati dan pikiran, berjaga-jaga. Kemudian lebih penting lagi adalah kita harus punya komunitas. Komunitas orang percaya. Alkitab menasihatkan Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita itu membutuhkan saudara di dalam Tuhan untuk bergaul, untuk bertukar pikiran, untuk saling bersekutu, mengasihi. Dengan demikian kita akan selalu hangat di dekat Tuhan. Kan begitu ya. Nah, jadi kehidupan kita, rohani kita ini tergantung dari bagaimana kita menjaga pikiran dan hati kita juga. Bagaimana kita selalu berusaha mendekat dengan Tuhan. Begitu ya saudara ya. Mari kita jalani hari demi hari dengan berjaga-jaga. Saudara, saya tahu bahwa setiap hari kita bekerja, bergaul, selalu saja ada hal-hal negatif yang kita temui. Ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita harus tetap baik-baik saja. Dekat Tuhan maksudnya. Itulah arti berjaga-jaga. Jangan anggap enteng. Ya. Kita harus selalu berjaga-jaga supaya hidup kita selalu ada di dalam firman. Barulah itu yang disebut murid Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami diingatkan bahwa kami harus berjaga-jaga. Sebab dunia ini gelap dan bahaya.
Ajari kami terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih Roh Kudus sudah ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.